Set, Biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Mulyani dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang GMO yang ada di LKK 4. Sebelum melanjut ke permasalahan, di sini saya akan menjelaskan sedikit apakah itu GMO. Jadi, GMO itu adalah genetical modified organisme. Jadi organisme yang gen-gennya itu yang telah diubah dengan menggunakan teknik rekayasa genetika, di mana perkembangan produk dari GMO ini semakin lama itu semakin meningkat karena kebutuhan dari permintaannya yang akan semakin banyak. Maka sebab itu di sini saya akan memunculkan permasalahan yang ada di dalam GMO ini. Yang pertama itu adalah, amankah GMO bagi kesehatan manusia? Mencakup hal apa sajakah pengkajian keamanan pangan hasil dari rekayasa GMO ini aman gak sih bagi kesehatan? Tentunya aman, tetapi karena GMO ini dibuat sesuai dengan kebutuhan manusia saat ini, sehingga baik dari segi manfaat dan keamanan itu disesuaikan dengan kebutuhan. Dilihat dari pengkajian keamanannya dari hasil rekayasa genetika, secara umum mencakup dari segi efek langsung terhadap kesehatannya, terus kecenderungan untuk menyebabkan reaksi alergi, terus komponen spesifik yang diduga mempunyai sifat zat gizi atau sifat toksik, terus ada stabilitas dari gen yang disisipkan, kemudian ada efek nutrisi dengan modifikasi genetikanya. Selain itu ada efek lain yang tidak diharapkan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penyisipan gen. Aspek apa sajakah yang dikhawatirkan terhadap pangan produk rekayasa genetika? Tentunya menurut BMOM itu ada 3 aspek. Yang pertama itu ada alergi, di mana alergi ini biasa kita kenal sebagai kapasitas untuk memperoleh respon terhadap imun kita, tentunya dari yang tidak ditemukan adanya alergi itu sendiri. Nah, kemudian tiba-tiba muncullah alergi itu dari tubuh manusia. Itu adalah respon terhadap tubuh kita. Yang kedua itu ada transfer gen, di mana transfer gen ini dari pangan produk yang rekayasa genetika ke dalam sel tubuh atau sel bakteri di dalam sistem pencernaan, tentunya membutuhkan ataupun menimbulkan kekhawatiran jika material genetika yang ditransfer tersebut itu dapat merugikan bagi kesehatan manusia. Yang ketiga ini ada perpindahan, di mana perpindahan ini dari tanaman rekayasa genetika ke tanaman konvensional atau spesies yang berhubungan di dalam alamnya. Misalkan pencampuran produk pasca dari hasil panen dari bibit konvensional dengan produk tanaman rekayasa genetika mungkin mempunyai efek lain gitu secara tidak langsung dari segi keamanan pangannya dan ketahanan pangannya. Permasalahan yang ketiga yaitu bagaimanakah dampak GMO terhadap lingkungan hidup? Jawaban yang ketiga ini yaitu salah satu contohnya ini bisa diambil dari hasil penelitian yaitu jagung transgenik, di mana hasil penelitian jagung transgenik ini dengan menggunakan gen BT dapat menyebabkan kematian larva monark serta berefek buruk terhadap berat badan dan perilaku kupu-kupu yang hinggap di jagung tersebut. Jadi GMO ini selain menimbulkan tanaman jagung ini buruk, GMO ini sangat berbahaya juga untuk kesehatan tanaman, baik dari segi tanaman jagung ataupun tanaman yang lainnya. Selanjutnya yaitu bagaimanakah upaya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak buruk GMO terhadap lingkungan. Jawaban permasalahan yang keempat ini dilihat dari lembaga-lembaga yang berkewajiban dalam mengawasi produk-produk GMO tentunya.
dilihat dari yang pertama ini lembaganya itu dari tim teknis keamanan hayati. Jadi tim teknis keamanan hayati ini tentunya dari segi teknis ataupun pelaksanaan produk-produk GMO ini akan ditangani oleh lembaga tersebut, supaya dalam pelaksanaan pembagian produk-produk GMO ini tidak langsung menimbulkan berbahaya dalam efek buruknya untuk tanaman tersebut gitu. Makanya perlu adanya upaya untuk penanganan dalam produk GMO ini. Yang kedua itu ada Komisi Keamanan Hayati, di mana Komisi Keamanan Hayati ini menjaga agar produk-produk ini tetap aman dari segi kualitasnya tentunya. Yang ketiga ini ada BCH, di mana BCH ini Biosafety Cleaning House, di mana Biosafety Cleaning House ini menjaga kebersihan dari produk-produk tersebut agar tetap aman, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pertanian, khususnya dari segi lembaga yang mempunyai kewajiban menangani produk-produk GMO ini. Permasalahan yang terakhir yaitu bagaimanakah regulasi pangan produk rekayasa GMO di Indonesia. Jawaban yang terakhir ini yaitu dilihat dari peraturan pemerintah nomor 21 yang mengatur tentang pengawasan, keamanan, serta regulasi dari produk rekayasa genetika yang memiliki ruang lingkup diantaranya jenis dan persyaratan produk rekayasa genetika. Jadi tidak sembarangan produk-produk GMO ini meluncurkan untuk disebarluaskan kepada manusia tentunya. Jadi melalui tahapan-tahapan terlebih dahulu agar produk-produk GMO ini tetap bisa dilakukan ataupun dimanfaatkan dengan baik oleh manusia tentunya. Jadi sebagian besar ini tahapannya ini melalui regulasi-regulasi ataupun tahapan untuk menyelesaikan persyaratan keamanan lingkungannya yang perlu dipenuhi. Di antaranya itu seperti deskripsi ataupun tujuan penggunaan perubahan genetik dan fenotip yang diharapkan harus dideteksi terlebih dahulu agar keamanannya tersebut terjamin dan dapat dimanfaatkan dengan baik. Jadi kesimpulan dari permasalahan yang telah saya jelaskan dan telah saya paparkan yaitu dapat disimpulkan dari segi rekayasa genetika ini memiliki potensi yang sangat besar, diantaranya itu dalam mengatasi kekurangan pangan penduduk dunia dan membantu melestarikan lingkungan, meskipun masih memunculkan kontroversi yang melibatkan konsumen, tentunya petani, perusahaan GMO, dan pemerintah sebagai regulator ataupun organisme non-pemerintah dan ilmuwan. Masyarakat yang harus mendapatkan informasi lengkap tentang resiko dan manfaat dari produk-produk GMO ini, dan semua pangan dari produk GMO ini diberi label dengan detail termasuk kandungan produk dan gen yang dimasukkan tentunya. Dari penelitian rekayasa genetika ini yang mendalam dan independen tetap dilanjutkan untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan nasional dalam rangka membuat peraturan perundang-undangan yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan tentunya, sehingga peraturan tersebut tidak hanya melindungi konsumen dari bahaya yang menimpanya, tetapi juga memungkinkan konsumen tersebut memanfaatkan produk GMO ini dan teknologi pendukungnya secara maksimal, serta peraturan perundang-undang yang terkait dengan pengembangan dan penggunaan GMO ini harus dijelaskan dengan sebaik-baiknya ataupun dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh semua pihak yang menggunakan produk-produk GMO tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.